Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lukman Hakim Tanjung dengan C1C02433. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi PPh pasal 22 eh, tentang BBM, gas, pelumas, eksportir tertentu, batubara, dan emas batangan. Next. Pengertian PPh 22. Pajak penghasilan PPh pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dipungut oleh badan tertentu sehubungan dengan transaksi perdagangan barang, terutama dalam hal pembelian, penjualan, dan impor barang yang memiliki karakteristik strategis bagi perekonomian nasional. PPh pasal 22 diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan turunannya, yang menetapkan ketentuan tentang siapa yang berhak memungut objek yang dikenakan pajak, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya. Objek dan tarif PPh pasal 22 BBM, BBG, dan pelumas. Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang dapat diubah menjadi energi. Beberapa jenis bahan bakar diantaranya bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Dalam ketentuan pajak, penjualan bahan bakar atau pelumas merupakan objek pajak penghasilan PPh pasal 22 sesuai dengan ketentuan UU PPh. Pemungutan PPh atas penjualan bahan bakar dan pelumas, eh, pemungutan PPh pasal 22 withholding tax atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas oleh produsen atau importir. Contoh perhitungan PPh pasal 22 atas BBM. PT Sinar merupakan SPBU yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina. Perusahaan ini membeli premium sebesar 150 juta tidak termasuk PPN. PT Sinar tidak memiliki NPWP. Tarif PPh pasal 22 untuk penjualan premium kepada SPBU yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina adalah 0,25%. Karena PT Sinar tidak memiliki NPWP, maka tarifnya menjadi dua kali lipat, yaitu 0,5%. Maka PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Sinar adalah PPh pasal 22 sama dengan 0,5% dikali 150 juta ribu rupiah. So, maka dari penghasilannya 750 ribu rupiah. PPh pasal 22 atas eksportir tertentu. Ah, atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Nah, perhitungan pasal 22 atas batu bara. Atas pemberian batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha dikarenakan PPh pasal 12 sampai ke 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai PPh pasal 22 batu bara PPh pasal 22 tidak secara khusus dikenakan pada penjualan batu bara. Namun, pajak yang relevan dengan industri pertambangan dan energi adalah PPh pasal 23 yang dikenakan pada penghasilan dari kegiatan pertambangan. PPh pasal 3 meliputi penghasilan dari penjualan hasil tambang termasuk batu bara. Contoh kasus PPh pasal 22 batu bara. Badan usahanya PT Berka Batubara Sejahtera, sebuah perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan batubara. Nah, pembelian batubaranya, PT Berkah Batubara Sejahtera membeli batubara sebesar 302.500.000 rupiah. Harga beli kotor dan tidak termasuk PPN. Nah, PPN pasal 22 terutangnya yaitu tarif 1,5% dari harga pembelian tanpa PPN. Perhitungannya harga beli kotor tanpa PPN dalam kurung DPP. Sedangkan 302.500.000 rupiah dikurang 27.500.000 rupiah. Dalam kurung PPN 10/110. Sedangkan 275 juta ribu rupiah. PPh pasal 22 terutangnya yaitu 1,5% dikali 275 juta ribu rupiah. Maka didapatkan hasilnya yaitu 4.125.000 rupiah. Nah, perhitungan pasal PPh pasal 22 atas emas batangan. Nah, atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan dikarenakan PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan. Cara pemungutan pajak penghasilan pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang menggunakan surat setoran pajak resmi dari sumber. Pemungut pajak wajib menunjukkan bukti pemungut pajak penghasilan pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu lembar ke-1 untuk wajib pajak yang dipungut. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak. Yang ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.
Baik, sekian dari materi saya, semoga bermanfaat. Apabila apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri chat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.